Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 9. Selamat mendengarkan. Bab 3765 Pria Gila. Apakah itu juga trik Taois tua berhidung sapi? Ada ekspresi kaget yang tidak bisa diperlihatkan di wajah Gu Mingyuan saat dia bertanya. Itu hanyalah formasi roh, namun memiliki kecepatan yang tidak bisa dia kejar. Mengingat formasi pelindung yang melepaskan Chu Feng sebelumnya, Gu Mingyuan sekali lagi menyadari seberapa kecil dan lemahnya dia sebenarnya. Meskipun dia adalah eksistensi teratas di Ancestral Martial Starfield, dia hanya lemah di hadapan para ahli sejati. Suara itu miliknya. Secara alami, formasi roh itu juga miliknya, kata Grandmaster Liang Qiu sambil tersenyum. Dia benar-benar merasa sangat gembira. Meskipun Taois tua berhidung sapi telah menyadari bahwa ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka, sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengambil gelar spiritualis dunia terkuat di medan bintang bela diri leluhur dengan hadirnya Taois tua berhidung sapi. Tetap bahwa dia dapat dianggap sebagai teman dekat Taois tua berhidung sapi. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa berteman dengan keberadaan seperti itu, Grandmaster Liang Qiu merasa sangat beruntung. Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan hidung sapi tua yang aneh itu menyembunyikan dirinya begitu dalam. Awalnya saya berpikir bahwa Tuan Kota Long Daoshi dari Kota Naga Bela Diri Leluhur sudah menjadi seseorang yang telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Tidak akan pernah saya membayangkan bahwa hidung sapi akan lebih menyembunyikan kekuatannya. Menurutku, bahkan Long Daoshi tidak akan bisa menandingi hidung sapi. Pembuat kode tua itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di medan bintang bela diri leluhur, kata Gu Mingyuan dengan napas kagum. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Baik Chu Xuanzhengfa dan Chu Lingxi juga merasakan hal ini. Dibandingkan dengan Long Daoshi, kekuatan Taois tua berhidung sapi lebih mengejutkan mereka. Lagi pula, kesan yang dia tinggalkan pada mereka sebelumnya benar-benar kurang. Semakin buruk kesan yang mereka miliki tentang dia, semakin heran mereka. Tepatnya, dia bukan seseorang dari leluhur Martial Starfield kami, tambah Grandmaster Liang Qiu. Melihat kata-kata itu, ekspresi Gu Mingyuan dan yang lainnya semuanya berubah. Kemudian, mereka semua terdiam. Kata-kata Grandmaster Liang Qiu mengejutkan mereka. Memang, Starfield bela diri leluhur mereka tidak mungkin memiliki pembudidaya bela diri yang begitu kuat. Lagi pula, di galaksi cahaya suci, medan bintang bela diri leluhur mereka dapat dengan mudah dikatakan sebagai yang terlemah dari semua medan bintang. Setelah terengah-engah kagum, Gu Mingyuan mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Penasaran, dia bertanya, Chu Feng, apa yang Anda setujui untuk membantu Taois tua berhidung sapi? Senior, tidak banyak. Itu hanya masalah sepele. Aku akan bisa menanganinya sendiri. Chu Feng tidak ingin menyebutkan masalah yang dia janjikan untuk membantu Taois tua berhidung sapi itu kepada Gu Mingyuan. Dia merasa bahwa jika dia memberitahunya, dia pasti tidak akan mengizinkannya. Dia untuk pergi sendiri. Seandainya sebelumnya, Gu Mingyuan mungkin masih menyetujuinya. Namun, sekarang, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Lagi pula, Starfield semua surga diperintah oleh sekte semua surga. Chu Feng, Linghu Zishi itu masih hidup. Sekarang tombak dewa pertempuran telah diambil oleh Oxnos. Jika kamu berkeliaran sendirian di saat seperti ini, itu bisa sangat berbahaya. Benar saja, ekspresi Gu Mingyuan berubah. Kerumunan semua mengerti apa niatnya. Kata, khawatir, praktis tertulis di seluruh wajahnya. Senior, aku telah mengalami segala macam bahaya di alam bawah bela diri leluhur. Saya tahu senior itu mengkhawatirkan saya. Namun, saya harus tumbuh sendiri. Jadi,
Lebih baik biarkan aku menangani masalah ini sendiri, kata Chu Feng. Itu benar. Gu Mingyuan tersenyum. Kemudian, dia berkata, wah, kecepatanmu yang maju benar-benar cepat. Kemungkinan, medan bintang bela diri leluhur tidak lagi dapat menahanmu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Gu Mingyuan melihat ke arah Chu Lingxi yang berdiri di sampingnya. Nak, kamu harus berusaha lebih keras. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menandingi kakak laki-laki Anda, Chu Feng. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Apa, kakak laki-laki Chu Feng? Dia jelas lebih muda dariku. Dia adik laki-lakiku, oke. Chu Lingxi mengoreksi dengan sikap serius. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata, apa maksudmu dengan aku tidak bisa menandinginya? Mengapa saya harus cocok untuknya? Kamu sendiri tahu betul alasannya. Gu Mingyuan mengungkapkan senyum nakal. Sungguh-sungguh. Anda jelas ibu saya, mengapa Anda membantu orang luar menggertak saya? Wajah Chu Lingxi memerah. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia lari. Konon, tidak ada yang tahu apakah wajahnya memerah karena marah atau sesuatu yang lain. Oh, itu benar. Senior, tentang Master Aula Balai Pemakan Darah itu, bagaimana kita menanganinya? Chou Feng bertanya. Kau telah mengingatkanku akan hal itu. Orang itu masih hidup. Ayo pergi. Kita akan pergi dan menghabisinya bersama. Gu Mingyuan menatap Chu Xuanzengfa saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana mungkin Chu Xuanzengfa berani mengabaikannya? Dia segera mulai membawanya ke lokasi di mana Master Aula yang melahap darah di penjara. Senior, apakah Master Aula yang melahap darah itu mengaku? Tanya Chu Feng. Orang tua itu benar-benar bermulut keras. Dia jelas seorang pelaku kejahatan, tetapi dia bersikeras untuk menjunjung tinggi kesetiaan, kebenaran dan yang lainnya. Namun, jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya berbicara. Lagi pula, aku sudah menahan kelemahannya, kata Gu Mingyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tahu bahwa Gu Mingyuan pasti telah menemukan cucu yang dirumorkan dari Master Aula yang melahap darah. Benar saja, setelah Chu Xuanzengfa membuka gerbang ke tempat Master Aula yang melahap darah di penjara, semua orang dapat melihat bahwa Master Aula bukan lagi satu-satunya orang yang dipenjara di sana. Selain dia adalah seorang pria. Pria itu tampaknya berusia lebih dari 800 tahun. Biasanya, berdasarkan usia pembudidaya bela diri, pria itu masih bisa dianggap sebagai pemuda. Namun, kepalanya sudah dipenuhi rambut putih, dan penampilannya sudah sangat tua. Alasan mengapa dia terlihat seperti itu adalah karena kultivasinya sangat lemah. Dia hanya seorang Half Martial Emperor. Jika dia ditempatkan di alam bawah bela diri leluhur, kultivasi kaisar setengah bela diri akan membuatnya menjadi ahli top. Namun, di medan bintang bela diri leluhur, tempat dengan para ahli yang mirip dengan pohon di hutan, di mana bahkan dewa bela diri tidak terhitung banyaknya, kaisar setengah bela diri akan benar-benar mirip dengan semut yang tidak berdaya. Belum lagi ahli tingkat tinggi seperti Chu Feng dan yang lainnya, atau ahli tingkat tinggi tertinggi seperti Gu Mingyuan, bahkan dewa sejati bisa menenggelamkannya dengan ludah atau menghancurkan jiwanya dengan nafas. Itulah perbedaan dalam kultivasi. Namun, orang itu sangat akrab dengan Master Aula yang melahap darah. Tanpa perlu berpikir, Chu Feng tahu bahwa dia pasti cucunya. Hanya saja, bagaimana mungkin Master Aula yang melahap darah, seseorang yang begitu kuat, memiliki cucu yang begitu lemah? Selain itu, meskipun pria itu berpakaian bagus, tingkah lakunya tampak agak aneh. Kakek-kakek. Ketika Chu Feng dan yang lainnya mendekat, pria itu segera kehilangan kepalanya karena ketakutan dan bersembunyi di balik Master Aula yang melahap darah.
Dilihat dari penampilannya yang panik, Chu Feng merasa lebih heran. Pria itu tidak hanya lemah, kepalanya sepertinya memiliki beberapa masalah juga. Sangat mungkin pria itu cacat mental. Kakek dan cucu tampaknya rukun, tatapan suram dan dingin muncul di mata Gu Mingyuan. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti ini menjadi cucuku? Gu Mingyuan, apakah kamu sudah gila? Master Aula yang melahap darah mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak mengakui pria itu sebagai cucunya. Tampaknya Anda berencana untuk menolak bersulang sehingga Anda dapat dipaksa untuk minum minuman keras, kata Gu Mingyuan. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan memberitahumu apapun bahkan jika kamu ingin membunuhku, kata Master Aula yang melahap darah. Sangat baik. Aku akan melihat betapa kerasnya mulutmu. Saat Gu Mingyuan berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kekuatan hisap segera dilepaskan dari tangannya. Hisap membawa pria gila itu ke telapak tangannya. Seperti semangka, kepalanya dipegang erat oleh telapak tangan Gu Mingyuan. Saat itu, pria itu menangis dan berteriak, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Gu Mingyuan. Gu Mingyuan, apa yang kamu rencanakan? Melihat itu, ekspresi Master Aula yang melahap darah berubah sangat besar. Teror mengisi matanya yang sebelumnya tenang. Bab 3766 Racun Aneh. Bukankah kamu bilang pria ini bukan cucumu? Jika itu masalahnya, mengapa kamu panik? Tanya Gu Mingyuan. Bahkan jika dia bukan cucuku, itu masih tentang kehidupan yang kita khawatirkan di sini. Jika Anda ingin menghukum siapapun, Anda bisa menghukum saya. Mengapa Anda menyiksa orang yang tidak bersalah, kata Master Aula yang melahap darah. Menyiksa orang yang tidak bersalah? Seseorang seperti Anda benar-benar memikirkan kata-kata itu. Tiba-tiba, Gu Mingyuan menunjukkan ekspresi marah. Terbukti, dia sangat marah dengan apa yang dikatakan Master Aula yang melahap darah. Setelah dia selesai memikirkan kata-kata itu, lapisan kekuatan dilepas dari telapak tangan dan langsung dibuat pria gila itu. Detik berikutnya, pria gila itu mulai berteriak dengan sedih. Dia menderita rasa sakit yang hebat dan berteriak seolah-olah dia lebih baik mati. Keberadaan seperti Gu Mingyuan bisa membuat pria gila itu menghilang dengan lambaian tangannya. Menyiksa dia hanyalah masalah sepele. Berhenti! Berhenti! Melihat penampilan menyakitkan dari pria gila itu, Master Aula yang melalap darah mulai meneriakkan dirinya serak. Tidak hanya itu, wajahnya dipenuhi amarah, rasa sakit, dan emosi rumit lainnya. Seperti yang terjadi, jelas bagi semua orang bahwa pria gila itu adalah cucu dari Master Aula yang melahap darah. Kalau tidak, dia mungkin tidak terlalu peduli padanya. Namun, untuk banyak orang yang kebingungan, meskipun Master Aula yang melahap darah menerangi cucunya, meskipun dia menyaksikan cucunya disiksa tepat di hadapannya, dia masih tidak mau mengungkapkan siapa dalang yang memerintahkannya untuk membunuh Chou Feng dulu. Senior, sudah cukup. Tiba-tiba, Chu Feng meraih tangannya dan meraih tangan Gu Mingyuan. Chu Feng bisa melihat tekad Master Aula yang melahap darah. Bahkan jika Gu Mingyuan menyiksa orang gila itu sampai mati, Master Aula yang melahap darah masih belum menyebutkan siapa dalangnya. Meskipun dia tidak dapat memahami mengapa Master Aula yang melahap darah sangat enggan untuk mengungkapkan orang itu, sedemikian rupa sehingga dia rela mengabaikan kehadiran cucunya, Chu Feng tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi bahkan jika mereka melanjutkan untuk menyiksa orang gila itu. Bahkan membunuh Master Aula yang melahap darah hanya akan berfungsi untuk melampiaskan kemarahan seseorang. Itu bukan hasil yang diinginkan Chu Feng. Chu Feng, kamu mungkin masih belum tahu berapa banyak orang tak berdosa yang dibunuh oleh Aula pemakan darah.
tidak perlu bagimu untuk berbelas kasih terhadap orang seperti dia, kata Gu Mingyuan setelah melihat bahwa Chu Feng berusaha menghentikannya. Senior, meskipun benar bahwa orang-orang di aula pemakan darah semuanya pantas mati, dia masih belum bersalah atas kejahatan mereka. Chu Feng menatap pria gila itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kamu. Gu Mingyuan menghela nafas. Lupakan. Ini adalah masalah klan surgawi Chu Anda untuk memulai. Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Gu Mingyuan tidak hanya merasa tidak berdaya setelah mendengar kata-kata Chu Feng, tapi dia juga sedikit marah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan keluar. Senior, kalian semua harus pergi juga, kata Chu Feng kepada Grandmaster Liang Qiu, Chu Xuan Zhengfa, dan yang lainnya. Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya sangat bijaksana. Setelah Chu Feng meminta mereka pergi, mereka semua keluar. Pada saat itu, pria gila itu sekali lagi berlari ke Master Aula yang melahap darah, yang masih terikat, dan mencengkeramnya dengan erat. Meskipun dia cacat mental, dia masih mengenali Master Aula yang melahap darah sebagai kakeknya. Chu Feng, terima kasih. Anehnya, Master Aula yang melahap darah benar-benar berterima kasih kepada Chu Feng dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Jadi, kamu akhirnya mengakui bahwa dia adalah cucumu, tanya Chu Feng. Benar. Dia memang cucuku. Master Aula yang melahap darah tahu bahwa dia tidak lagi dapat menyembunyikan masalah ini. Selain itu, dia tidak perlu melakukannya. Saya sangat kebingungan. Siapa sebenarnya dalang yang bisa membuatmu menjaga mulutmu dengan baik? Apa yang tidak dapat saya pahami lebih jauh adalah bahwa bahkan jika Anda tidak ingin mengungkapkan siapa dalangnya, Anda dapat memberikan nama secara acak. Tidak perlu bagimu untuk begitu ngotot, bukan? Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Master Aula yang melahap darah mengungkapkan senyum masam. Chu Feng, mungkin kamu tidak akan percaya padaku. Meskipun benar bahwa saya telah melakukan segala macam kejahatan dan harus menjadi seseorang tanpa garis dasar, saya sebenarnya adalah seseorang yang memiliki garis dasar. Tidak pernah dalam hidupku aku berbohong atau menipu siapapun. Anda dapat mengatakan bahwa saya bersalah atas kejahatan mengerikan dan kejahatan ekstrim, tetapi saya jelas bukan karakter yang tercela dan keji. Sebenarnya, akan menjadi satu hal jika orang yang ingin membunuhmu adalah orang lain. Namun, dia adalah dermawan saya. Dia telah menyelamatkan hidup saya. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku sendiri, aku tetap tidak bisa mengkhianatinya. Master Aula yang melahap darah memiliki ekspresi emosional di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng merasa bahwa dia tidak berbohong. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat peduli dengan dermawan Anda itu. Namun, Anda juga harus memikirkan cucu Anda. Jika Anda mengungkapkan siapa dermawan Anda itu, saya akan membiarkan Anda dan cucu Anda pergi. Kalau tidak, cucu Anda akan terus tinggal di sini dan menemani Anda, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, itu juga tidak buruk. Anehnya, Master Aula yang melahap darah benar-benar tersenyum mendengar kata-kata Chu Feng. Dia tidak tersenyum karena ejekan. Sebaliknya, dia tersenyum puas. Seolah-olah di penjara adalah jenis kehidupan yang diinginkannya. Sementara kamu mampu membiarkan dirimu di penjara selama sisa hidupmu, bagaimana dengan cucumu? Apakah Anda berencana untuk membuatnya membayar kejahatan Anda juga? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Master Aula yang melahap darah tiba-tiba tertegun. Dia kemudian melihat cucunya, yang memeluknya erat dan menangis tanpa henti. Kemudian, Master Aula yang melahap darah mengungkapkan emosi yang rumit di matanya. Pikirkan lagi. Kamu bisa berbicara ketika kamu merasa ingin berbicara. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu,
Chu Feng berbalik dan bersiap untuk pergi. Wah! Tiba-tiba, cucu Master Aula yang melahap darah memegang kepalanya dengan kedua tangan, jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Melihat itu, Chu Feng segera berbalik dan melepaskan kekuatan rohnya untuk merawatnya. Namun, setelah merawat kondisinya untuk sementara waktu, Chu Feng menemukan bahwa rasa sakit cucu Master Aula yang melahap darah tidak ada hubungannya dengan penyiksaan dari Gu Mingyuan sebelumnya. Sebaliknya, ada zat di kepalanya. Itu adalah cairan hitam. Cairan hitam itu sangat aneh. Tampaknya masih hidup. Cairan hitam itu telah berasimilasi dengan jiwa cucu Master Aula yang melahap darah, dan cairan hitam itulah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya. Faktanya, Chu Feng merasa bahwa mungkin saja alasan mengapa cucu Master Aula yang melahap darah itu cacat mental juga terkait dengan cairan hitam itu. Cucumu telah diracuni, apakah kamu tahu itu? Chu Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke Master Aula yang melahap darah. Master Aula yang melahap darah menghela nafas tak berdaya. Dia cucuku, bagaimana mungkin aku tidak tahu dia diracuni? Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya sudah mencoba segala macam metode. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghilangkan racunnya. Saya telah mencari ahli spiritualis dunia di medan bintang lain dan memintanya untuk menggunakan formasi roh untuk membatasi racun sehingga cucu saya tidak perlu menderita siksaan. Awalnya, dia telah hidup dengan damai selama ini. Sepertinya, Gu Mingyuan menghancurkan formasi roh saat dia menyerangnya tadi. Itu sebabnya dia menderita racun lagi, kata Master Aula yang melahap darah. Racun itu memang sangat sulit dihilangkan. Namun, jika itu membatasi, saya bisa mencobanya, kata Chu Feng. Kau bersedia membantunya? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Master Aula yang melahap darah berubah. Chu Feng mengabaikannya. Dia duduk bersila dan melepaskan kekuatan rohnya untuk menyelimuti cucu Master Aula yang melahap darah. Chu Feng mulai merawat cucu dari Master Aula yang melahap darah. Melihat itu, Master Aula yang melahap darah mengungkapkan tatapan yang rumit. Racun yang ditimbulkan cucunya bukanlah masalah kecil. Saat itu, dia telah membayar harga yang cukup tinggi agar master spiritualis dunia itu membantunya. Alasannya adalah karena seseorang harus membayar harga tertentu untuk menaklukkan racun itu. Tidak ada yang mau membantu secara gratis. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng mungkin tidak tahu tentang itu. Namun, dia masih bersedia membantunya. Selain itu, dia tidak ragu sama sekali. Ini mengejutkan dan, pada tingkat yang lebih besar, menggerakkan Master Aula yang mengalirkan darah. Butuh Chu Feng total 2 jam untuk mengalahkan racun di dalam cucu Master Aula yang melahap darah. 2 jam sebenarnya bukan waktu yang lama. Namun, setelah Chu Feng selesai, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya bisa berdiri dengan susah payah. Chu Feng saat ini sangat lemah. Itulah harga yang harus dia bayar untuk membatasi racun. Dia telah kelelahan sendiri. Namun, setelah Chu Feng menghabiskan upaya seperti itu untuk mengurangi racun cucu dari Master Aula yang melahap darah, dia tidak mengatakan apa-apa setelah berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Melihat Chu Feng berjalan pergi dengan sikap lemah, mata Master Aula yang melahap darah dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dari ekspresinya, orang bisa tahu bahwa dia membuat keputusan yang sangat sulit. Pada saat Chu Feng hendak berjalan keluar dari gerbang, Master Aula yang melahap darah tiba-tiba berbicara. Chu Feng, hati-hati dengan klan Wuming. Klan Wuming. Chu Feng berhenti setelah mendengar kata-kata itu. Dia berbalik dan bertanya kepada Master Aula yang melahap darah, dengan kata lain, klan Wuming yang ingin membunuhku.
Master Aula dari Aula Pemakan Darah menundukkan kepalanya dan tidak menjawabnya. Namun, kesunyiannya telah memverifikasi tebakan Chu Feng. Di masa lalu, klan Wuminglah yang menganggap Chu Xuanyuan dan Chu Hanxian sebagai ancaman dan memaksa kakek dan ayah Chu Feng untuk meninggalkan Ancestral Martial Starfield. Karena itu, Chu Feng tidak terkejut mengetahui bahwa klan Wuming mengancam juga. Jika itu klan Wuming, mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Bagaimanapun, klan Wuming telah menghilang dari medan bintang bela diri leluhur, kata Chu Feng. Lenyap? Mungkinkah klan surgawi Linghu menyatakan perang terhadap klan Wuming? Tanya Master Aula yang melahap darah. Perang sudah berakhir, kata Chu Feng. Pada saat itu, Master Aula yang melahap darah menyempitkan alisnya. Dari kata-kata Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah klan surgawi Linghu yang telah memenangkan perang. Namun, tak ada jejak kegembiraan di wajahnya setelah mengetahui berita ini. Sebaliknya, ada pandangan khawatir di matanya. Dia segera menatap Chu Feng lagi. Chu Feng, klan Wuming tidak mengharapkan yang kau bayangkan. Melihat kata-kata itu, ekspresi Chu Feng juga berubah. Dia bertanya, bagaimana mereka tidak sederhana? Saya juga tidak tahu detailnya. Namun, klan Wuming jelas lebih luar biasa daripada yang terlihat, kata Master Aula yang melahap darah. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa klan Wuming mungkin benar seperti yang dikatakan oleh Master Aula yang melahap darah dan lebih luar biasa dari yang dibayangkan semua orang. Lagi pula, jika mereka tidak mampu, mereka tidak akan mampu mengendalikan medan bintang bela diri leluhur selama bertahun-tahun. Peringatan dari Master Aula yang melahap darah telah mengisyaratkan kepada Chu Feng bahwa klan Wuming mungkin akan kembali. Tanpa ragu, jika klan Wuming benar-benar kembali, klan surgawi Chu akan menjadi orang yang menghadapi bahaya terbesar. Bagaimanapun, tuan saat ini dari leluhur Martial Starfield bukanlah klan surgawi Linghu. Sebaliknya, itu adalah klan surgawi Chu. Hal ini menyebabkan Chu Feng memiliki perasaan urgensi. Dia merasa bahwa dia harus segera menjadi lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi klan surgawi Chu. Jangan khawatir, apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Segera, senyum kemudahan muncul di wajah Chu Feng. Meski dia bisa merasakan ancaman laten, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Alasannya adalah karena dia yakin bahwa bahkan jika klan Wuming kembali, dia akan mampu menghadapi mereka. Setelah itu, Chu Feng berjalan keluar dari aula istana. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak hanya disambut oleh Chu Xuanzengda, Grandmaster Liang Qiu dan Gu Mingyuan, tetapi ada juga 3 orang tambahan. Salah satunya adalah Chu Lingxi, yang melarikan diri sebelumnya dengan wajah memerah. Orang lain adalah kepala klan surgawi Chu, yang awalnya menjamu tamu. Orang terakhir bukanlah seseorang dari klan surgawi Chu. Dia adalah seorang gadis kecil. Dia tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun. Meskipun dia terlihat sangat muda, wajahnya sangat halus. Orang bisa mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa begitu dia dewasa. Namun, gadis kecil yang menggemaskan ini memiliki rambut seputih salju di kepalanya. Kakak perempuan. Chu Feng terkejut saat melihat gadis kecil itu. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan berlari ke arahnya. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk tidak mengenalinya. Bagaimanapun, dia adalah Bai Liluo. Tapi, bukankah Bai Liluo ada di dalam spekter berbulu hitam? Bukankah dia seharusnya berada di klan surgawi Tantai? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sana? Yang mengatakan, terlepas dari apa yang mungkin terjadi, Chu Feng merasa lega melihatnya aman dan sehat. Bagaimanapun, ini adalah hal yang bagus. Setidaknya,
Itu menunjukkan bahwa Bai Liluo tidak dalam bahaya. Adikku, kultivasimu benar-benar meningkat dengan cepat. Kamu sebenarnya sudah peringkat 5 yang ditinggikan. Wajah cantik kecil Bai Liluo juga penuh dengan senyuman setelah melihat Chu Feng. Itu adalah senyum yang sangat ramah. Bagaimanapun, dia tidak mengenal orang lain dari klan surgawi Chu. Dia ada di sana tepat untuk menemukan Chu Feng. Kakak, mengapa kamu tiba-tiba baik-baik saja sekarang? Mungkinkah kamu berhasil menyatu dengan spekter berbulu hitam? Chu Feng bertanya. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Gu Mingyuan dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya semuanya berubah. Spekter berbulu hitam, mereka semua pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, spekter berbulu hitam dalam kesan mereka bukanlah sesuatu yang baik. Bagaimana bisa semudah itu? Kakak perempuanmu sudah sangat beruntung masih hidup dan berdiri di hadapanmu. Sambil tersenyum, Bai Liluo membuka tangannya. Senyumnya sangat manis. Namun, ada juga jejak ketidakberdayaan. Dengan kata lain, itu adalah sebuah kegagalan, tanya Chu Feng. Kamu bisa mengatakan itu, kata Bai Liluo. Lalu, bagaimana dengan spekter berbulu hitam itu? Di mana sekarang? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa spekter bulu hitam bukanlah sesuatu yang baik, dan pasti akan menjadi ancaman potensial bagi Ancestral Martial Starfield. Saya juga tidak tahu kemana perginya. Namun, sebelum pergi, itu menimbulkan gangguan besar, kata Bai Liluo. Gangguan besar. Hati Chu Feng menegang setelah mendengar kata-kata itu. Dia bertanya, gangguan besar apa? Itu telah membantai seluruh klan surgawi Tantai, kata Bai Liluo. Apa? Membantai klan surgawi Tantai. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng dan yang lainnya hadir sangat berubah. Bab 3768 Makhluk Berbahaya. Klan surgawi Tantai telah dibantai? Kapan itu terjadi? Tanya Grandmaster Liang Qiu dan kepala klan surgawi Chu pada waktu yang hampir bersamaan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka memikirkan kata-kata itu. Bagaimanapun, itu adalah peristiwa besar. Tepat sebelum saya datang ke sini. Namun, hampir semua individu kuat dari klan surgawi Tantai telah pergi. Dapat dikatakan bahwa mereka menghindari bencana. Konon, orang-orang yang tersisa di klan surgawi Tantai semuanya tewas. Terlepas dari usia atau jenis kelamin mereka, bahkan termasuk hewan peliharaan dan binatang buas yang memelihara klan surgawi Tantai, semua orang terbunuh, kata Bai Liluo. Ah! Mendengar kata-kata itu, Chu Feng pun merasa heran. Dari kata-kata Bai Liluo, dia mampu membayangkan pemandangan seperti apa yang tersisa dari klan surgawi Tantai. Itu benar-benar akan menjadi ladang mayat, sungai darah, pemandangan kehancuran yang mengerikan. Chu Feng pernah ke klan surgawi Tantai sebelumnya. Jadi, dia tahu seperti apa bentuknya. Mereka adalah kekuatan kedua setelah klan surgawi Linghu di medan bintang bela diri leluhur. Mereka tidak hanya kuat dan memiliki banyak sumber daya, tetapi mereka juga memiliki banyak klan. Jumlah klan surgawi Tantai berjumlah beberapa puluh juta. Meskipun kepala klan surgawi Tantai telah membawa elit mereka ke alam atas Chiliocos besar, para elit hanya terdiri dari sebagian kecil dari klan surgawi Tantai. Jadi, meskipun klan surgawi Tantai telah berhasil menjaga elit mereka yang paling menonjol tetap hidup, banyak orang yang meninggal adalah seluruh kerabat mereka. Chu Feng merasa bahwa ini pasti akan menjadi kejutan besar bagi klan surgawi Tantai. Konon, klan surgawi Tantai masih bisa dikatakan sangat beruntung dalam bencana besar ini. Jika para elit itu tidak melakukan perjalanan ke alam atas Chiliocos besar, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh spekter berbulu hitam juga. Dengan itu,
klan surgawi Tantai akan benar-benar menghilang dari medan bintang bela diri leluhur. Konon, Chu Feng masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat betapa kejamnya spekter bulu hitam itu. Apa yang telah dilakukannya benar-benar pembantaian. Apakah spekter berbulu hitam masih ada di klan surgawi Tantai? Tanya Chu Feng. Pertanyaan ini menyangkut masa depan klan surgawi Tantai. Jika spekter berbulu hitam masih berada di klan surgawi Tantai, elit klan surgawi Tantai pasti akan menemui ajalnya saat mereka kembali. Itu pergi. Hanya saja, saya tidak tahu kemana perginya, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Grandmaster Liang Qiu menghela nafas lega. Tidak ada keluhan antara dia dan klan surgawi Tantai. Karena itu, dia tidak ingin mereka dimusnahkan sepenuhnya. Yang mengatakan, meskipun dia menghela nafas lega, dia masih sangat khawatir. Lagi pula, selama spekter bulu hitam masih ada, klan surgawi Tantai akan selamanya hidup di bawah bayang-bayangnya. Mengapa spekter berbulu hitam itu dengan sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh klan surgawi Tantai saat itu? Tanya Chu Feng. Untuk menyerap kekuatan formasi itu, kata Bai Liluo. Chu Feng tidak terkejut dengan jawabannya. Lagi pula, dia telah memperingatkan klan surgawi Tantai dan memberitahu mereka bahwa spekter berbulu hitam sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Hanya saja, klan surgawi Tantai tidak mempercayainya. Saat itu, Chu Feng telah memikirkan banyak alasan mengapa spekter berbulu hitam sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Dia juga menduga bahwa itu mungkin dilakukan untuk menyerap kekuatan formasi itu. Kalau begitu, Kakak Liluo, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tubuhnya? Tanya Chu Feng. Meskipun Chu Feng belum benar-benar menyaksikan kekuatan spekter berbulu hitam, dia bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Dia tahu bahwa kekuatannya pasti sangat menakutkan dan mungkin menjadi sesuatu yang tidak dapat ditentang oleh siapapun di seluruh Ancestral Martial Starfield. Justru karena spekter bulu hitam begitu kuat, Chu Feng merasa bahwa itu adalah keajaiban bahwa Bai Liluo dapat melarikan diri dari tubuhnya. Anda dapat mengatakan bahwa itu menyelamatkan saya. Lagi pula, berkat saya ia bisa bangkit, kata Bai Liluo. Berkat kamu? Apa maksudmu? Chu Feng dan yang lainnya sangat penasaran setelah mendengar kata-kata itu. Saat itu, ketika saya berada di klan surgawi Tantai, demi membantu Anda mendapatkan prestasi yang baik dalam pemilihan Decastar bela diri leluhur, saya sengaja meninggalkan surat itu dan memalsukan bulu spekter bulu hitam. Saya melakukan itu agar Anda semua berpikir bahwa saya ditangkap oleh spekter berbulu hitam. Namun, pada saat itu, saya merasakan kekuatan yang sangat menakutkan tertidur di klan surgawi Tantai. Penasaran, saya pergi untuk menyelidiki. Namun, sebelum saya bisa mendekatinya, benda itu terbangun. Bukan hanya itu, tapi bahkan melahapku, kata Bai Liluo. Itu spekter bulu hitam, tanya Chu Feng. Tentu saja, kata Bai Liluo. Nona muda, jika itu masalahnya, kamu telah menciptakan bencana besar. Grandmaster Liang Qiu memiliki ekspresi yang sedikit menyalahkan di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Reaksinya bisa dimengerti. Jika spekter berbulu hitam tidak bangun, klan surgawi Tantai tidak akan dimusnahkan olehnya. Semua orang yang tidak bersalah itu tidak akan mati. Selain itu, kebangkitan monster seperti spekter berbulu hitam jelas merupakan berita menyedihkan bagi seluruh Ancestral Martial Starfield. Bahkan jika aku tidak mendekatinya, dia juga akan terbangun dengan sendirinya. Aku hanya membuatnya terbangun sedikit lebih cepat, bantah Bai Liluo. Kerumunan menemukan diri mereka tidak dapat membantah kata-katanya. Memang, spekter berbulu hitam awalnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Itu adalah eksistensi yang melampaui pemahaman mereka. Nona muda, kalau begitu,
bagaimana kamu bisa merasakan keberadaan spekter berbulu hitam? Gu Mingyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut Bai Liluo, spekter berbulu hitam seharusnya sudah ada di klan surgawi Tantai sepanjang waktu. Namun, spekter berbulu hitam telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa klan surgawi Tantai dapat mendeteksinya. Namun, Bai Liluo mampu mendeteksinya. Ini membuat orang banyak menyadari bahwa dia mungkin memiliki semacam kekuatan pendeteksian khusus. Kekuatanku sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kalian manusia. Misalnya, ada juga hal yang sangat berbahaya di dalam klan surgawi Chu ini. Kalian semua tidak bisa merasakannya, bukan? Saat Bai Liluo mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Grandmaster Liang Qiu, kepala klan surgawi Chu dan Gu Mingyuan. Tidak hanya dia memiliki ekspresi yang sangat senang di wajahnya, tetapi juga ada jejak penghinaan di matanya. Mendengar kata-kata Bai Liluo, orang banyak tidak tega menyibukkan diri dengan penghinaan di matanya saat dia melihat mereka. Alasannya adalah karena hati mereka tegang setelah mendengar kata-katanya. Nona muda, kamu tidak bisa membuat lelucon semacam itu, kata kepala klan surgawi Chu sambil tersenyum. Namun, senyumnya itu agak kaku. Dia takut dia tidak bercanda. Jika dia tidak bercanda, itu akan menjadi hal yang sangat buruk. Saya tidak bercanda. Aku serius. Anda sebaiknya mengusirnya. Kalau tidak, itu tidak akan menimbulkan masalah, kata Bai Liluo. Kakak Liluo, apa itu yang kamu maksud? Tanya Chu Feng dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa Bai Liluo tidak bercanda. Nyatanya, bukan hanya Chu Feng yang menjadi serius. Kepala klan surgawi Chu, Grandmaster Liang Qiu dan bahkan Gu Mingyuan semua berubah serius. Alasannya adalah karena mereka dapat menyimpulkan dari kata-kata Bai Liluo bahwa keberadaan berbahaya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tangani. Kalau tidak, dia akan menyuruh mereka untuk membunuhnya, dan tidak mengusirnya begitu saja. Saya tidak dapat memastikan apa itu, kata Bai Liluo. Nona muda, di mana benda itu? Tanya ketua klan surgawi Chu. Di sana, kata Bai Liluo. Apa? Kerumunan semua sangat terkejut setelah mendengar kata-katanya. Alasannya karena lokasi yang ditunjuk Bai Liluo adalah tempat asal Chu Feng. Di penjara di tempat itu adalah Master Aula yang melahap darah dan para ahli lainnya. Bab 3769 sangat khawatir. Nona muda, tempat itu adalah penjara bagi para tahanan. Bagaimana mereka berbahaya? Tanya Gu Mingyuan. Dia merasa sangat rumit. Di satu sisi, dia merasa Bai Liluo tidak berbohong. Di sisi lain, dia merasa orang-orang dari aula pemakan darah tidak menimbulkan ancaman. Kalau tidak, mengapa Master Aula yang melahap darah tidak melakukan apa-apa ketika dia menyiksa cucunya sebelumnya? Kecuali dia merencanakan sesuatu. Tahanan? Kamu memenjarakan monster itu? Tanya Bai Liluo. Monster? Setelah mendengar kata-katanya, orang banyak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat mungkin bahwa yang dimaksud Bai Liluo bukanlah orang-orang dari aula pemakan darah. Lagi pula, meskipun orang-orang itu berbahaya, mereka tidak bisa dianggap sebagai monster. Paling tidak, mereka tidak berbahaya seperti monster yang digambarkan Bai Liluo. Kakak Liluo, apakah kamu menunjukkan hal yang ada di dalam pria itu? Chu Feng menunjuk ke arah sel. Orang yang diperankan oleh Chu Feng adalah cucu dari Master Aula yang melahap darah. Orang itu? Saya hanya bisa merasakan monster itu, bukan orang, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadarinya. Karena Bai Liluo adalah keanehan alami, dia memiliki persepsi khusus. Namun,
Persepsinya hanya efektif terhadap makhluk khusus. Dia tidak dapat mendeteksi pembudidaya bela diri biasa. Tempat di mana Master Hall yang melahap darah dan yang lainnya dilarang ditutup oleh formasi roh yang mampu memblokir seseorang yang dianggap. Meskipun formasi roh itu telah menghalangi persepsi Bai Liluo tentang orang-orang, itu tidak dapat menghalangi persepsinya tentang keberadaan khusus di sana. Lupakan saja, aku akan memeriksanya sendiri. Saat Bai Liluo berbicara, pandangannya mulai berubah. Dia melihat ke gerbang masuk lagi. Namun, setelah tatapan Bai Liluo berubah, ekspresi Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu berubah. Wanita muda itu. Sementara Chu Feng bisa tetap agak tenang, Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi keheranan. Baik Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu dapat mendeteksi bahwa Bai Liluo menggunakan kemampuan persepsi khusus. Dia menggunakan teknik roh dunia. Melalui kemampuan yang digunakan Bai Liluo, Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu dapat mengatakan bahwa teknik roh dunia Bai Liluo berada pada tingkat spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Teknik roh dunianya setara dengan teknik Grandmaster Liang Qiu. Jadi, setelah Bai Liluo menggunakan kemampuannya, formasi roh di sekitar penjara yang menghalangi persepsi seseorang segera menjadi tidak berguna. Pada saat itu, situasi di dalam penjara dapat dilihat sepenuhnya oleh Bai Liluo. Adik laki-laki Chu Feng. Apakah kamu juga berhasil mendeteksi itu? Setelah mengamati penjara, Bai Liluo mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Kakak Liluo, itu benar-benar hal yang ada di dalam kepala pria itu? Tanya Chu Feng. Itu benar. Itu adalah hal itu, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan ketakutan yang masih ada. Monster yang dibicarakan Bai Liluo adalah racun dalam diri cucu dari Master Aula Pemakan Darah. Sebelumnya, Chu Feng telah melakukan kontak dengan monster itu. Meskipun dia menyadari bahwa racun itu sangat aneh, dia tidak menyangka racun itu begitu berbahaya. Untungnya, Bai Liluo telah datang. Kalau tidak, mungkin tak seorang pun akan menemukan bahwa hal berbahaya seperti itu tersembunyi di klan surgawi Chu mereka. Chu Feng, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Gu Mingyuan, ketua klan surgawi Chu dan yang lainnya semua memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia telah memahami apa yang sedang terjadi, yang lain masih benar-benar bingung. Melihat itu, Chu Feng mulai menjelaskan situasinya secara kasar kepada mereka. Cucu dari Master Aula yang melahap darah memiliki monster di dalam dirinya. Kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Orang yang paling terkejut adalah Gu Mingyuan. Bagaimanapun, dia telah menyiksa cucu Master Aula yang melahap darah sebelumnya. Lebih jauh lagi, dialah yang telah menangkapnya dan membawanya ke sana. Nona muda, apakah hal itu sangat sulit untuk ditangani? Tanya Gu Mingyuan. Sulit untuk mengatakannya. Itu masih tidak aktif. Saya hanya bisa menentukan kekuatannya setelah terbangun. Namun, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko itu. Saya dapat mengatakan bahwa hal itu sangat berbahaya. Aura jahat yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan spekter berbulu hitam. Kalau sampai terbangun, kita tidak akan mampu mengatasinya dan hanya akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri, kata Bai Liluo. SSSS. Mendengar kata-kata itu, bahkan Chu Feng tidak mampu menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ketika Bai Liluo berkata bahwa aura jahat yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada spekter berbulu hitam, itu telah membuktikan betapa berbahayanya itu. Lagi pula, hantu berbulu hitam baru saja membantai klan surgawi Tantai. Apa yang telah dilakukannya sudah cukup untuk menimbulkan keresahan orang-orang. Eksistensi yang lebih jahat daripada arwah bulu hitam, bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh makhluk seperti itu. Nona muda,
monster itu ada di dalam tubuh pria itu, kan? Tanya Gu Mingyuan. Lebih atau kurang, kata Bai Liluo. Kalau begitu, jika inangnya terbunuh, apakah ia akan mati? Tanya Gu Mingyuan. Terbunuh? Sebaiknya Anda tidak membuatnya marah. Suasana hati tuan rumah juga akan mempengaruhi monster itu, kata Bai Liluo. Ini. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng, Chu Xuanzhengfa dan Grandmaster Liang Qiu tanpa sadar melirik Gu Mingyuan. Gu Mingyuan sedikit malu setelah merasakan tatapan mereka. Lagi pula, apa yang dia lakukan sebelumnya bukan hanya tindakan sederhana yang membuat marah tuan rumah. Dapat dikatakan bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya sangatlah berbahaya. Kalau begitu, kita hanya bisa melepaskan mereka. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah kepala klan surgawi Chu. Tuan kepala klan, apakah itu baik-baik saja? Ayo lepaskan mereka. Ketua klan surgawi Chu mengangguk. Tidak ada yang menyuarakan keberatan atas keputusan ini. Bahkan Gu Mingyuan tidak menyuarakan keberatan apapun. Logikanya, karena orang-orang dari aula pemakan darah datang dengan niat untuk membunuh mereka, membiarkan mereka hidup sudah menunjukkan belas kasihan yang besar. Melepaskan mereka seharusnya tidak mungkin. Namun, karena monster itu, mereka hanya bisa memilih untuk melepaskannya. Lagi pula, mereka tidak bisa memprovokasi cucu dari Master Aula yang melahap darah. Meskipun cucunya hanyalah tuan rumah dari monster itu, Bai Liluo mengatakan bahwa jika tuan rumah terprovokasi, monster itu juga bisa terpengaruh. Dengan demikian, membunuh tuan rumah tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya pilihan adalah membebaskannya. Setelah membuat keputusan, Chu Feng dan yang lainnya benar-benar akhirnya melepaskan Master Aula yang melahap darah, para ahli dan, tentu saja, cucu dari Master Aula yang melahap darah. Tentu saja, mereka tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Chu Feng dan yang lainnya sengaja mengadakan pertunjukan untuk mereka. Mereka membuat Master Aula dari Aula Pemakan Darah dan yang lainnya berpikir bahwa Chu Feng lah yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mendesak Gu Mingyuan dan yang lainnya agar setuju untuk mengampuni mereka. Selanjutnya, sebelum melepaskannya, Chu Feng mengajukan permintaan. Yaitu, setelah dibebaskan, dia ingin Aula Pemakan Darah untuk membawa bawahannya dan cucunya bersamanya dan meninggalkan medan bintang bela diri leluhur, tidak pernah kembali, dan tidak pernah dengan sengaja membantai orang tak bersalah di medan bintang lain tempat mereka menetap. Master Aula dan para ahli dari Aula Pemakan Darah tidak mengantisipasi bahwa mereka akan bisa keluar hidup-hidup. Dengan demikian, mereka secara alami menyetujui permintaan Chu Feng tanpa ragu-ragu. Selain itu, mereka tidak berpura-pura. Sebaliknya, mereka sangat sungguh-sungguh. Mereka bahkan dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penyesalan ketika mereka menyetujui permintaan Chu Feng. Chu Feng dan Gu Mingyuan sama-sama mengalami orang seperti apa Master Aula yang melahap darah itu. Meskipun dia bisa dianggap sebagai pendosa yang berlumuran darah tak terhitung banyaknya orang tak bersalah, dia juga seseorang yang menghargai kesetiaan dan kehormatan. Jadi, karena dia telah menyetujui permintaannya, Chu Feng merasa kemungkinan besar dia akan bisa mempertahankannya. Persis seperti itu, Master Aula yang melahap darah meninggalkan klan surgawi Chu dengan bawahan dan cucunya. Namun, setelah Master Aula yang melahap darah pergi, Chu Feng menjadi sangat khawatir. Chu Feng, apa yang kamu katakan pada Master Aula yang melahap darah dalam transmisi suaramu sebelumnya? Tanya Gu Mingyuan. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng dan Master Aula yang melahap darah telah berbicara tentang beberapa hal menggunakan transmisi suara. Kekhawatiran yang ditunjukkan Chu Feng pada saat itu pasti terkait dengan apa yang dia bicarakan dengan Master Aula yang melahap darah. Saya pikir saya tahu dari mana monster itu berasal, kata Chu Feng. Ah,
Kerumunan semua terguncang setelah mendengar kata-kata itu. Mereka juga ingin tahu tentang asal-usul monster itu. Hanya saja, setelah melihat reaksi Chu Feng, mereka menyadari bahwa asal-usul monster itu bukanlah masalah kecil. Sangat mungkin bahwa asal-usul itu menyangkut nasib mereka. Bab 3770 Hantu Kutukan. Chu Feng, sebenarnya apa yang terjadi? Gu Mingyuan dan yang lainnya bertanya serempak. Chu Feng mulai memberitahu mereka apa yang telah dia pelajari dari Master Aula yang melahap darah. Cucu Master Aula yang melahap darah dulunya adalah seorang kultivator bela diri yang jenius di masa kecilnya. Dia mulai berkultivasi pada usia 5 tahun. Pada usia 10 tahun, dia menjadi Half Martial Emperor. Logikanya, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi individu yang hebat dan terkenal di leluhur Martial Starfield. Sayangnya, saat cucu Master Aula yang melahap darah berusia 10 tahun, dia mengalami kecelakaan. Dia diracun. Seseorang sengaja meracuninya. Selanjutnya, peracunan itu tidak dilakukan oleh satu orang. Sebaliknya, itu dilakukan oleh sekelompok orang. Masing-masing dari mereka sangat kuat, jauh lebih kuat dari Master Aula yang melahap darah. Orang-orang itu mengenakan jubah merah dan topi bambu berbentuk undangan putih. Di jubah merah mereka ada karakter hitam dengan tulisan, "Utusan Dunia Bawah". Master Aula dari Aula Pemakan Darah tidak mengerti mengapa mereka memutuskan untuk meracuni cucunya. Namun, sejak racun itu memasuki cucunya, dia berubah dari individu yang cerdas dan sangat berbakat menjadi individu yang cacat mental. Master Aula yang melahap darah telah mencoba segala macam metode untuk menyembuhkannya. Sayangnya, semuanya sia-sia. Dia juga berusaha menemukan orang-orang berjubah merah itu untuk membalaskan dendam cucunya dan menemukan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu, Master Aula yang mengalirkan darah secara praktis telah melakukan perjalanan melalui seluruh Starfield cahaya suci. Melalui usahanya, dia telah bertemu orang-orang itu 2 kali. Sayangnya, dia dikalahkan oleh mereka 2 kali. Setelah dikalahkan, Master Hall yang melahap darah tidak punya pilihan selain ayak dan mengemis. Dia tidak memohon kepada mereka untuk mengampuni nyawanya. Sebaliknya, dia memohon kepada mereka untuk memberikan penawar racun kepada cucunya. Namun, orang-orang yang awalnya berencana untuk membunuhnya benar-benar mendapatkan kembali niat membunuh mereka dan menyelamatkannya setelah mengetahui tentang cucunya. Namun, tanpa terkecuali, mereka tidak memberikan penawar kepada cucunya. Mereka juga tidak memberitahu Master Hall yang melahap darah tentang mengapa mereka meracuni cucunya. Sampai saat ini, Master Aula yang melahap darah masih belum mengerti mengapa mereka meracuni cucunya. Chu Feng dan yang lainnya, di sisi lain, tahu mengapa orang-orang itu melakukan itu. Alasannya karena itu bukan racun. Sebaliknya, itu semacam monster. Orang-orang berjubah merah itu sama sekali tidak menempatkan monster itu di cucu Master Aula yang melahap darah karena niat baik. Orang-orang berjubah merah itu dengan sengaja memilih anak berbakat untuk menjadi tuan rumah monster itu. Menurut Master Aula Balai Pemakan Darah, organisasi misterius itu tampaknya memiliki banyak anggota. Selain itu, mereka sangat kuat, karena semua anggotanya adalah ahli kultivasi bela diri terbaik. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa cucu Master Aula yang melahap darah kemungkinan besar bukan satu-satunya korban. Harusnya masih banyak korban lainnya. Tidak ada yang tahu apa tujuan organisasi itu. Namun, apa yang telah mereka lakukan jelas bukan hal yang baik. Lagi pula, menempatkan monster semacam itu pada anak-anak berbakat dan mengurangi kemampuan mental mereka itu sendiri sangat keji. Bahkan, bisa dikatakan bahwa itu adalah kejahatan yang keji dan keji. Hanya dari situ, orang bisa tahu betapa berbahayanya organisasi itu.
benar-benar keji. Mereka benar-benar melakukan hal yang tercela. Mengetahui hal itu, Gu Mingyuan terlihat marah. Dia bukan satu-satunya. Semua orang yang hadir sangat marah. Konon, mereka, pada saat yang sama, merasa sangat khawatir. Kekuatan berbahaya seperti itu menyebarkan monster menakutkan ke seluruh galaksi cahaya suci. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan, itu pasti sesuatu yang sangat menakutkan. Kita harus melaporkan masalah ini ke klan cahaya suci. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan jahat itu terus melakukan kejahatan di galaksi cahaya suci, kata Grandmaster Liang Qiu. Lupakan saja. Medan bintang bela diri leluhur kami adalah medan bintang terbengkalai. Klan cahaya suci sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati kita. Mereka tidak akan menyibukkan diri dengan masalah semacam ini. Gu Mingyuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, Grandmaster terdiam. Meskipun mereka berdiri di puncak Ancestral Martial Starfield, status mereka sangat kecil dan rendah di galaksi cahaya suci. Benar saja, tidak ada kedamaian di tempat di mana para penanam bela diri berada. Berada di Ancestral Martial Starfield, kita dihadapkan pada penipuan bersama. Namun, seluruh galaksi cahaya suci sebenarnya juga sama-sama kacau dan sama-sama berbahaya. Ketua klan surgawi Chu menghela nafas tak berdaya. Semuanya berhenti memikirkan hal-hal yang berlebihan. Jika itu rejeki, itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Daripada berpikir untuk mengandalkan orang lain, lebih baik berusaha keras untuk meningkatkan diri sendiri, kata Bai Liluo. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Chu Feng dan tersenyum. Adik Chu Feng, apakah kakak perempuan tidak benar? Kakak Liluo, apa yang kamu katakan itu benar. Jika seseorang mengandalkan gunung, gunung itu bisa runtuh. Jika seseorang bergantung pada orang lain, orang itu bisa kabur. Yang terbaik adalah mengandalkan diri sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun dia telah menemukan bahwa ada kekuatan menakutkan di galaksi cahaya suci yang merencanakan sesuatu yang menakutkan, dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Daripada memiliki ketakutan yang tidak berdasar, lebih baik memanfaatkan waktu yang dia miliki untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, ekspresi khawatir menghilang dari wajah Chu Feng. Tiba-tiba, wajah kecil cantik Bai Liluo mulai terdistorsi. Dia mengungkapkan ekspresi kesakitan. Kakak Liluo, apakah kamu baik-baik saja? Melihat itu, Chu Feng segera bergegas ke Bai Liluo dan mendukungnya. Yang lain juga mulai memeriksa kondisinya dengan wajah khawatir. Kondisi Bai Liluo saat ini sangat tidak normal. Tidak hanya dia memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi dia juga meringis. Selanjutnya, api gas hitam dipancarkan dari tubuhnya. Api gas hitam membubung ke langit dan membentuk kata-kata. Mereka yang berani memprovokasi saya akan dikutuk selama sisa hidup mereka. Aura ini. Melihat karakter terdistorsi di langit yang terdiri dari api gas hitam, Chu Feng dan yang lainnya semuanya tegang. Alasannya adalah karena mereka bisa merasakan aura spekter bulu hitam dari api gas hitam. Itu kutukan. Nona muda ini telah dikutuk. Grandmaster Liang Qiu berkata dengan ekspresi waspada. Spekter berbulu hitam telah meninggalkan kutukan padanya, tanya Gu Mingyuan. Bai Liluo tidak menjawab. Dia bahkan merasakan sakit yang lebih menyedihkan. Tidak hanya itu, bulu hitam juga mulai tumbuh dari tubuhnya. Bulu hitam menembus kulitnya saat mereka tumbuh. Melihat mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Yang terpenting, bulu hitam itu identik dengan bulu hitam spekter berbulu hitam. Kakak Liluo,
Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu segera melepaskan dan menyelimuti Bai Liluo dengan kekuatan roh mereka. Mereka berusaha meringankan rasa sakitnya. Namun, tindakan mereka sama sekali tidak berguna. Mereka tidak bisa meringankan rasa sakit Bai Liluo. Mereka hanya bisa menyaksikan dia terus menderita dalam kesedihan. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk membantunya. Kondisi menyakitkan Bai Liluo bertahan selama 1 jam penuh sebelum akhirnya mereda. Setelah rasa sakit mereda, bulu hitam mulai surut dan api gas hitam menghilang. Ekspresi kesakitan di wajah Bai Liluo juga menghilang. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Spekter berbulu hitam sialan itu. Bai Liluo duduk di tanah. Dia terengah-engah. Namun, dia mencapai seperti dia benar-benar baik-baik saja. Tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Tiba-tiba, Bai Liluo menatap Chu Feng. Mulut kecilnya terbuka lebar, dan dia memperlihatkan 2 baris gigi putih. Dia benar-benar tersenyum padanya. Adik laki-laki Chu Feng, sepertinya kalian semua telah menyaksikannya. Tidak apa-apa. Ini adalah masalah kecil. Siksaan seperti itu tidak ada artinya bagi kakak perempuanmu. Bai Liluo tersenyum sangat cemerlang saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, Chu Feng merasa kesal. Meskipun dia berbicara dengan begitu santai, meskipun dia meremehkan situasinya, dia tahu itu tidak sesederhana itu. Spekter berbulu hitam tidak membiarkannya sama sekali. Sebaliknya, itu meninggalkan kutukan padanya. Kutukan itu akan menemaninya selama sisa hidupnya, menyiksanya selamanya. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu terlihat begitu cemas. Meskipun pria itu telah meninggalkan kutukan di tubuhku, aku juga mendapat manfaat darinya. Ayo, rasakan aura kakakmu. Saat Bai Liluo berbicara, dia melepaskan kekuatannya yang menindas tanpa batas. Aura ini. Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang. Aura yang dipancarkan Bai Liluo adalah aura peringkat 2 Utmost Exalted. Dia bahkan lebih kuat dari Gu Mingyuan. Bagaimanapun, dia sebenarnya adalah peringkat 2 Utmost Exalted. Kakak, apakah ini kekuatan yang kamu peroleh dari spekter berbulu hitam? Tanya Chu Feng. Itu benar. Bukan hanya kultivasi, kakak perempuanmu hanya bisa menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Karena itu juga, saat Bai Liluo berbicara, dia menunjukkan ekspresi bangga. Mendengar kata-katanya, Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka semua terengah-engah karena terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa spekter berbulu hitam bukan hanya keberadaan yang berbahaya, tetapi tampaknya juga merupakan sumber daya kultivasi yang berharga. Bab 3771, Keberangkatan. Oh, itu benar. Adik laki-laki Chu Feng, kakak perempuanmu akan memasuki pelatihan tertutup untuk beberapa waktu. Apakah klan surgawi Chu Anda memiliki tempat yang dapat digunakan kakak perempuan Anda untuk pelatihan tertutup? Bai Liluo bertanya pada Chu Feng. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, kepala klan surgawi Chu berkata, tentu saja. Merupakan kehormatan klan surgawi Chu kami untuk dapat menyediakan tempat bagi wanita muda untuk menjalani pelatihan tertutup. Kami pasti akan menyediakan lokasi terbaik untuk nona muda untuk digunakan dalam pelatihan. Hanya, nona muda, kapan kamu membutuhkan tempat ini? Terima kasih. Saya membutuhkannya segera, kata Bai Liluo. Kakak Liluo, kamu harus segera mengikuti pelatihan tertutup, tanya Chu Feng. Benar. Segera. Langsung. Sekaligus, kata Bai Liluo dengan senyum berseri-seri. Setelah dia selesai memikirkan kata-kata itu, dia memasang bahu Chu Feng. Jangan terlihat begitu khawatir. Apakah kamu tidak percaya kakak perempuanmu?
Bahkan spekter berbulu hitam itu hampir didapatkan oleh kakak perempuanmu. Bagaimana mungkin saya tidak bisa menangani kutukan yang tersisa di tubuh saya? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya pada kakak perempuan Li Luo. Kemudian, Bai Li Luo benar-benar menjalani pelatihan tertutup di klan surgawi Chu. Setelah Bai Li Luo memasuki pelatihan tertutup, senyum di wajah Chu Feng langsung menghilang. Meskipun dia percaya pada Bai Li Luo, dia juga telah menyaksikan betapa kuatnya spekter berbulu hitam itu. Jadi, Chu Feng masih khawatir tentang kutukan yang tersisa padanya. Chu Feng tidak ingin Bai Li Luo menderita siksaan kutukan selama sisa hidupnya. Teman muda Chu Feng, sepertinya kamu memiliki hubungan yang luar biasa dengan wanita muda itu, kata Grandmaster Liang Qiu kepada Chu Feng setelah Bai Li Luo pergi untuk pelatihan tertutup. Kurasa kita bisa dikatakan sebagai teman dekat yang telah mengalami hidup dan mati bersama, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu dari Chu Feng, Grandmaster Liang Qiu dapat memastikan bahwa Bai Li Luo sangat penting bagi Chu Feng. Kutukan adalah hal yang tidak bisa ditangani dengan teknik roh dunia biasa. Namun, karena kutukan dapat diberikan pada seseorang, kutukan itu juga dapat dihilangkan secara alami. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dibatalkan. Di masa lalu, saya bertemu dengan individu tertentu. Meskipun kemampuannya sebagai seorang spiritualis dunia agak terbatas, dia ahli dalam casting dan menghilangkan kutukan. Hanya karena sudah bertahun-tahun sejak itu, saya tidak tahu apakah dia masih ada, kata Grandmaster Liang Qiu. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru bertanya, "Senior, siapa orang yang kamu marahi? Apakah Anda tahu di mana dia mungkin berada?" Aku sebenarnya hanya bertemu pria itu sekali. Saya hanya tahu bahwa dia bermarga Tang tetapi tidak tahu nama lengkapnya. Selain itu, dia bukan seseorang dari Ancestral Martial Starfield. Sebaliknya, dia dari Starfield semua surga. Adapun di mana dia berada, dia benar-benar meninggalkan saya lokasi. Dia memberitahu saya bahwa tempat itu adalah kampung halamannya, bahwa dia akan kembali untuk menetap di sana, dan memberitahu saya bahwa saya dapat mengunjunginya di masa depan. Tempat itu terletak di wilayah tenggara pegunungan 7 matahari milik Starfield semua surga alam atas reinkarnasi. Itu disebut desa musim gugur, kata Grandmaster Liang Qiu. Pegunungan 7 matahari dari alam atas reinkarnasi. Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Merasakan bahwa ekspresi Chu Feng aneh, Grandmaster Liang Qiu bertanya, apakah ada masalah, teman muda Chu Feng? Tidak apa. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tempat itu memang agak berbahaya. Lagi pula, itu terletak di Starfield semua surga. Namun, dengan teknik roh duniamu, aku percaya bahwa sangat sedikit orang yang dapat melihatmu jika kamu ingin menyamar, kata Grandmaster Liang Qiu. Alam atas reinkarnasi terletak di Starfield semua surga. Adapun Starfield semua surga, itu dikendalikan oleh sekte semua surga. Karena itu, Grandmaster Liang Qiu merasa bahwa perubahan ekspresi Chu Feng adalah karena dia takut pada sekte semua surga. Namun, sebenarnya bukan itu alasannya. Sebaliknya, Chu Feng berencana untuk melanjutkan ke Starfield semua surga sejak awal. Chu Feng perlu melanjutkan ke Starfield semua surga untuk mencari teman Taoist tua berhidung sapi dan mematahkan formasinya untuk menyelesaikan perjanjian yang telah dia buat dengan temannya. Konon, lokasi di mana teman Taoist tua berhidung sapi itu berada juga merupakan alam atas reinkarnasi Starfield semua surga. Itu sudah menjadi masalah kebetulan yang ekstrim. Namun, yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa teman Taoist tua berhidung sapi itu tidak hanya berada di alam atas reinkarnasi, tetapi tempat tinggalnya juga kebetulan berada di pegunungan 7 matahari.
Karena kebetulan inilah Chu Feng merasa sangat heran. Ketua klan, saya akan meninggalkan Ancestral Martial Starfield untuk sementara waktu, kata Chu Feng kepada kepala klan surgawi Chu. Kamu berencana mencari metode untuk menghilangkan kutukan itu? Tanya kepala klan surgawi Chu. Itu belum semuanya. Saya juga perlu menyelesaikan tugas yang diberikan Taoist senior kepada saya. Karena itu, aku mungkin pergi sebentar, kata Chu Feng. Sangat baik. Kepala klan surgawi Chu telah mengetahui bahwa itu adalah Taoist tua berhidung sapi yang telah memberi Chu Feng formasi pelindung besar yang hampir melenyapkan seluruh klan surgawi Linghu dan kekuatan ilahinya. Karena itu, dia tahu bahwa Taoist tua berhidung sapi adalah dermawan yang hebat bagi Chu Feng dan klan surgawi Chu-nya. Secara alami, Chu Feng tidak bisa mengabaikan tugas yang diberikan oleh dermawannya. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk melanjutkan ke alam atas reinkarnasi, Grandmaster Liang Qiu berkata, Chu Feng, kebetulan aku belum mengunjungi temanku itu. Bagaimana kalau kita bepergian bersama? Senior, kamu tidak perlu menyusahkan diri dengan masalah ini. Lebih baik aku menangani semuanya sendiri. Chu Feng tahu bahwa Grandmaster Liang Qiu tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan teman yang dia bicarakan. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot mengunjungi teman tersebut setelah bertahun-tahun. Alasan mengapa Grandmaster Liang Qiu memberikan saran seperti itu adalah karena dia ingin melindungi Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak ingin melibatkan Grandmaster Liang Qiu. Dia merasa bahwa itu akan menunjukkan rasa hormat jika dia menyelesaikan tugas dari Taoist tua berhidung sapi sendirian. Setelah membuat keputusan, Chu Feng segera berangkat. Karena Starfield semua surga adalah tetangga leluhur Martial Starfield, Chu Feng dapat mencapai alam atas reinkarnasi melalui formasi teleportasi di alam atas Chiliocos besar. Hanya saja, jarak antara medan bintang jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam atas. Dengan demikian, secara alami akan memakan waktu lebih lama untuk tiba. Jadi untuk memungkinkan Chu Feng mencapai tujuannya lebih cepat, Grandmaster Liang Qiu memberi Chu Feng hartanya yang mampu mempercepat kecepatannya di dalam formasi teleportasi. Biasanya, harta seperti itu akan sangat berharga. Karena itu, Chu Feng enggan menerimanya. Namun, Chu Feng ingin mencapai alam atas reinkarnasi dengan cepat. Karena itu, dia memutuskan untuk meminjam harta Grandmaster Liang Qiu dan menerimanya untuk sementara waktu. Gu Mingyuan, Grandmaster Liang Qiu, kepala klan surgawi Chou, Chu Xuanzhengfa dan Chu Lingxi semua ada di sana untuk mengantarnya pergi. Setelah menyaksikan Chu Feng memasuki formasi teleportasi era kuno dan menghilang ke dalamnya, Chu Lingxi mengalihkan pandangannya ke Gu Mingyuan. Ibu, ayo kembali ke klan kuno 10.000 provinsi. Lingxi, mengapa kamu tiba-tiba ingin kembali? Gu Mingyuan terkejut. Dia tahu bahwa Chu Lingxi memiliki kasih sayang yang dalam untuk klan surgawi Chu. Ketika dia berlatih di klan kuno 10.000 provinsi, dia mengeluh tentang kembali ke klan surgawi Chou sepanjang waktu. Gu Mingyuan berpikir bahwa akan sulit untuk membuat Chu Lingxi kembali ke klan kuno 10.000 provinsi begitu dia kembali ke klan surgawi Chou. Karena itu, dia sangat terkejut ketika Chu Lingxi mengajukan permintaan untuk kembali ke klan kuno 10.000 provinsi sendirian. Saya harus berusaha keras untuk berlatih. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa mengejar adik laki-lakiku yang bernama Chu Feng, kata Chu Lingxi kepada Gu Mingyuan sambil tersenyum. Gu Mingyuan sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia benar-benar gembira. Sangat jarang dia tersenyum dengan sukacita seperti itu. Melihat Gu Mingyuan yang gembira, kepala klan surgawi Chu, Grandmaster Liang Qiu dan Chu Xuanzhengfa semuanya terkejut dan bahkan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Gu Mingyuan tiba-tiba begitu bahagia.
Gu Mingyuan menoleh ke Chu Lingxi dan bertanya dengan nada skeptis, "Lingxi, kamu benar-benar sudah memutuskan?" Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.